Bagaimana cara untuk mengambil hati para pendukung Anies Baswedan, bagaimana cara untuk mendapatkan simpati dari para pendukung Anies Baswedan yang sangat besar di DKI Jakarta, ya maka caranya adalah PDIP harus terlihat sangat gigih membela, membantu, mendorong Anies Baswedan untuk maju di kontestasi pilkada selain di DKI Jakarta yaitu Jawa Barat. Halo, salam jumpa kembali sahabat TV Demokrasi sekalian dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua, mantap. Oke, sahabat TV Demokrasi sekalian, pada kesempatan kali ini, kesempatan yang tampan ini, kita akan membahas sebuah berita ya, berita yang ditulis hari ini ya, Jumat 30 Agustus 2024 oleh media CNN Indonesia. Judul beritanya adalah Cerita Ono Soal Penyebab Anies Tak Maju Pilgub Jabar, Mulyono dan geng. Waduh, ini beritanya keren, ini menarik sekali. Saya coba membacakan ringkasnya saja ya, setelah itu kita bahas ya. Oke, Bandung, CNN Indonesia. Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyinggung alasan partainya batal mengusung Anies Baswedan maju menjadi calon gubernur Jawa Barat. Ono menyebut partainya sebetulnya sudah melakukan komunikasi bersama dengan Anies, namun komunikasi berujung pada tidak dipilihnya Anies. Pasalnya, Ono menyebut ada campur tangan lain yang tidak menyetujui Anies maju. Anies ini memang menjadi opsi bagi PDIP dan kita melakukan komunikasi dengan Pak Anies dari kemarin. Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar. Tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDIP. Ungkap Ono dalam konferensi pers di KPU Jawa Barat usai mengantar pendaftaran Bapak Slon Pilgub Jawa Barat Kamis 29 Agustus tadi malam ya. Saat ditanya siapa orang atau kekuatan yang disebut-sebut menghalangi Anies Baswedan untuk dicalonkan oleh PDIP di Pilgub Jawa Barat, Ono menyebut sosok itu bernama Mulyono. Waduh, siapa itu Mulyono ya? Mulyono dan geng, katanya tanpa merinci siapa Mulyono dan geng tersebut. Ono mengungkapkan PDIP Jawa Barat sendiri tidak melakukan komunikasi secara langsung dengan Anies Baswedan. Komunikasi politik itu katanya dilakukan pengurus pusat PDIP dengan Anies Baswedan. Oke ya. Baik, sahabat TV Demokrasi sekalian, saya kira beritanya jelas ya. PDIP ya melalui Ketua DPD Jawa Barat menyebutkan bahwa ternyata ada sosok ya atau ada kekuatan luar biasa yang menjadi penghalang sehingga Anies Baswedan ini tidak jadi dicalonkan baik di Pilkada Jawa Barat dan mungkin juga Pilkada DKI Jakarta. Dan sosok ini disebutkan oleh Ono, Ketua DPD PDIP Jawa Barat ya, namanya adalah Mulyono dan geng ya. Jadi saya kira kalau misalnya PDIP sendiri sudah menyebutkan nama sosok ini, maka PDIP harus secara berani terbuka menyampaikan kepada publik siapa itu Mulyono dan gengnya itu siapa saja. Kekuatan besar yang ditakuti oleh partai sekelas PDIP, yang ditakuti oleh kader sekaliber Megawati. Saya kira ini peristiwa menarik dan ini PDIP kan selama ini dikenal sebagai partai yang sangat berani dan mereka selalu berkoar-koar di televisi, di berbagai stasiun televisi. Katanya mereka adalah partai yang sangat berani, partai yang sudah mengalami tekanan begitu rupa. Dan kali ini saya kira publik mengharapkan PDIP ini harus mengungkapkan secara terbuka siapa itu Mulyono dan gengnya gitu ya. Jadi jangan sampai melempar inisial dan kita tidak tahu hasil akhirnya seperti apa gitu ya. Oke, sahabat TV Demokrasi sekalian, saya kira proses Anies di pusaran pilkada DKI dan juga Jawa Barat ini ibarat bola ya, bola yang ditendang oleh pemain ya, satu pemain ke pemain yang lain dan pada akhirnya bola itu ditendang keluar lapangan dan menjadi bola mati. Apakah Anies sekarang menjadi bola mati? Ya kita lihat proses kedepannya seperti apa. Oke, sahabat TV Demokrasi sekalian, saya kira PDIP sudah terbuka menyatakan ya pihak yang menjadi penghalang majunya Anies di Pilkada Jawa Barat dan juga mungkin di Pilkada DKI Jakarta. Saya kira yang pertama memang PDIP perlu menyampaikan lebih terperinci lagi ya kekuatan besar itu seperti apa, Mulyono itu tinggalnya di mana dan gengnya itu siapa-siapa saja. Dan saya kira publik perlu tahu ya, karena PDIP ini kan partai yang slogannya adalah partai wong cilik, partai orang kecil, partai rakyat-rakyat jelata gitu ya. Dan saya kira ini saatnya wong cilik ingin dilindungi ya. Wong cilik ingin diperhatikan oleh PDIP. Jadi kalau PDIP benar-benar sebagai partai wong cilik, slogan ini benar-benar mendarah daging dalam PDIP ya, saya kira PDIP harus terbuka
memberikan penjelasan kepada publik, Mulyono itu siapa, tinggalnya di mana, dan geng-gengnya itu siapa saja. Publik perlu tahu itu ya. Jadi jangan sampai PDIP memanfaatkan kesempatan ini hanya untuk melempar kesalahan, ya. Jadi seolah-olah kesalahan itu dilimpahkan kepada Mulyono dan gengnya, dan Mulyono itu kita tidak tahu siapa, ya. Jadi nanti yang menjadi korban pembulian adalah Mulyono dan gengnya, sementara PDIP akan menikmati simpati dan sebagainya. Ini kan kita bisa analisa ke situ gitu ya. Jangan sampai proses gagalnya Anies ya, entah di Pilkada DKI Jakarta maupun Pilkada Jawa Barat ini kan bisa juga orang melihat bahwa ini adalah sebuah proses permainan PDIP gitu ya. Awal mula mereka membangun kekuatan komunikasi dengan Anies Baswedan begitu lancar gitu ya, dan terlihat begitu kompak ya. Mereka mulai membangun persepsi yang sama, mereka mulai membangun kesamaan karakter bahwa Anies Baswedan dan PDIP adalah ya kelompok yang terzolimi dan sebagainya. Tapi lalu PDIP pun memberi harapan kepada Anies Baswedan, memberi harapan kepada para pendukung Anies Baswedan. Tapi kenapa pada akhirnya Anies Baswedan ditendang dari Pilkada DKI Jakarta ya? Dan yang dimajukan adalah tokoh-tokoh yang walaupun kader PDIP, tetapi kalau kita bicara soal elektabilitas dan popularitas ya, mereka kalah jauh dari Anies Baswedan ya. Sementara PDIP ini kan sering mengatakan bahwa partai yang selalu mendengarkan keluhan masyarakat kelas bawah, partai yang selalu membela wong cilik. Wong cilik sekarang ini sedang memberikan aspirasinya untuk Anies Baswedan. Lalu pembelaan PDIP-nya di mana? Gitu ya. Pertanyaan kan begitu. Kalau misalnya PDIP katakanlah mencalonkan Ahok ya masih mending ya, kita artinya bisa diterima secara akal sehat. Ahok juga punya pendukung, Ahok juga didukung oleh banyak wong cilik gitu, kira-kira begitu. Tetapi ini justru yang dicalonkan oleh PDIP di DKI Jakarta adalah nama-nama yang tidak pernah muncul dalam survei ya kan. Kita kalau untuk mengukur aspirasi masyarakat kan ya dari survei ya, atau mungkin bisa juga dari aspirasi di setiap partai politik ya. Setiap partai politik yang ada di DKI Jakarta ya saya kira aspirasinya jelas. Anies Baswedan unggul, kemudian yang kedua Ahok ya, yang ketiga Ridwan Kamil dan beberapa nama yang lain, tetapi tidak pernah ada nama Pramono Anung dan Rano Karno gitu ya. Tetapi kok pada akhirnya PDIP mendukung Pramono Anung dan Rano Karno. Oke lah, kita terima bahwa alasannya adalah mengutamakan kader dan sebagainya, dan karena Anies belum jadi kader atau belum mau menjadi kader, maka Anies tidak digolkan dalam proses pencalonan ini. Oke lah, kita terima. Tetapi ada siasat buruk yang dilakukan oleh PDIP adalah dengan mengusulkan Anies untuk maju di Pilgub Jawa Barat. Saya kira ini sebuah ide yang konyol, dan syukur-syukur ya Anies Baswedan tidak menerima proses pencalonan ini, entah alasannya seperti yang disampaikan Ono tadi, atau memang alasannya adalah Anies Baswedan merasa tidak ada aspirasi masyarakat untuk menginginkannya jadi gubernur di Jawa Barat. Saya kira saya tidak tahu ya, kita tidak tahu yang benar yang mana. Tetapi menurut saya ya sangat bijaksana ketika Anies mundur dari Pilgub Jawa Barat ya. Karena kalau Anies terima ya sama Anies juga konyol sama dengan PDIP gitu ya. Jadi saya kira ini kan sebenarnya PDIP ini kan hanya ingin mendompleng calonnya di Pilkada DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno. Jadi bagaimana cara untuk mengambil hati para pendukung Anies Baswedan, bagaimana cara untuk mendapatkan simpati dari para pendukung Anies Baswedan yang sangat besar di DKI Jakarta, ya maka caranya adalah PDIP harus terlihat sangat gigih membela, membantu, mendorong Anies Baswedan untuk maju di kontestasi pilkada selain di DKI Jakarta, yaitu Jawa Barat. Jadi ya terserah Anies mau menang atau kalah, ya itu urusan belakangan. Yang penting publik harus melihat bahwa PDIP benar-benar setia, PDIP serius mau mendorong Anies untuk maju sebagai calon pemimpin. Jadi kesan itu saya kira mau disampaikan oleh PDIP ke para pendukung Anies ya, supaya apa? Supaya mereka akan mendapatkan dukungan dari para pendukung Anies ini di Pilkada DKI Jakarta. Itu otomatis ya. Kalau misalnya Anies jadi maju di Jawa Barat, otomatis pendukung Anies di DKI Jakarta akan mendukung calon gubernur yang dijagokan oleh PDI Perjuangan. Tetapi sayang, Anies menolak. Jadi saya kira skenario atau taktik yang dibangun PDIP ini ya saya kira buyar begitu saja ya. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa kasih komentar, kasih kritik, kasih saran, dan tuliskan semuanya di kolom komentar channel ini. Mantap!